Saya akan melanjutkan perkuliahan teknologi film tipis dengan membahas pembuatan film tipis organik dengan teknik larutan. Teknik larutan sudah banyak dipakai dalam riset untuk mengembangkan device organik seperti organic light emitting diode, organic thin film transistor, organic solar cell, hydrophobic coating, dan sebagainya. Hal tersebut disebabkan karena pembuatan lapisan tipis dengan teknik larutan sangat sederhana, murah, dan tidak memerlukan teknologi vakum yang relatif mahal. Teknik pembuatan film tipis organik ini dikenal sebagai beaker teknologi. Sangat sederhana karena yang diperlukan hanyalah sekelas beaker. Kita di Departemen Fisika sudah mengembangkan teknik larutan, khususnya spin coating, untuk membuat lapisan pengemisi cahaya yang berwarna merah, hijau, dan biru yang nantinya akan diintegrasikan dengan sumber pengeksitasi berupa cahaya UV. Dan pengemisi cahaya tersebut juga dideposisi di atas permukaan sumber pengeksitasi dengan teknik deep coating. Teknik larutan tersebut sangat sederhana dalam pembuatan lapisan tipis, sehingga memungkinkan pembuatan prototipe lampu SSL dengan biaya murah dan juga prosesnya mudah. Ada beberapa teknik deposisi larutan yang akan kita bahas pada perkuliahan ini. Yang pertama, teknik solution casting, lalu deep coating, kemudian spin coating, ada juga Dr. Blading, screen printing, dan spray coating. Pembuatan film tipis dengan teknik larutan diawali dengan penyiapan larutan, yaitu dengan melarutkan bahan organik dengan suatu pelarut. Pelarut dipilih berdasarkan kelarutannya dan juga pertimbangan nilai boiling point-nya. Untuk membuat larutan, pertama kita siapkan beaker kosong, kemudian masukkan pelarut, kemudian ke dalam beaker tersebut kita masukkan bahan, jika perlu diaduk dan dipanaskan. Nah, kemudian larutan tersebut siap untuk digunakan untuk melapisi suatu permukaan. Parameter yang penting dalam pembuatan larutan adalah konsentrasi yang dapat dinyatakan dalam molaritas atau persen berat. Berikut adalah definisi dari molaritas dan persen berat. Baiklah, pertama kita akan melihat teknik solution casting. Pada teknik ini, pertama kita siapkan larutan dengan mencampurkan bubuk atau serat suatu bahan dengan pelarut tertentu. Pemilihan pelarut merupakan tahap penting dalam pembuatan larutan polimer atau bahan lain. Jenis pelarut untuk setiap bahan harus dipilih berdasarkan sejumlah pedoman. Parameter yang biasa dipakai dalam pemilihan pelarut adalah kelarutan atau dikenal sebagai solubility, titik didih atau boiling point, dan sifat higroskopik pelarut yang kita sebut sebagai water solubility. Pada teknik ini, setelah kita menyiapkan larutan, lalu kita tuangkan larutan pada suatu permukaan. Kemudian kita biarkan sehingga pelarutnya menguap dan meninggalkan lapisan pada permukaan tersebut. Waktu yang diperlukan untuk mendapatkan lapisan tipis sangat bergantung pada cepatnya penguapan pelarut tersebut. Pelarut yang memiliki boiling point tinggi membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan pelarut yang memiliki nilai boiling point yang lebih rendah.
Ketebalan lapisan yang kita dapatkan pada teknik solution casting ini sangat bergantung pada konsentrasi larutan yang kita gunakan. Jika konsentrasinya tinggi, maka lapisan yang akan kita dapatkan akan lebih tebal dibandingkan dengan jika kita menggunakan konsentrasi yang lebih rendah. Teknik larutan yang lain adalah teknik dip coating. Pada teknik ini, substrat kita celupkan ke dalam larutan bahan yang sudah kita buat. Kemudian kita angkat. Pada saat kita mengangkat, maka akan ada lapisan yang menempel pada permukaan substrat. Lapisan itu kita sebut sebagai film putih. Beberapa parameter yang dapat digunakan untuk mengontrol ketebalan lapisan yang kita buat antara lain konsentrasi jenis pelarut, kecepatan untuk mencelupkan substrat dan menariknya kembali dari larutan, dan juga suhu. Pada teknik ini, setelah kita celupkan substrat, kemudian kita tarik dengan kecepatan tertentu, lalu akan terjadi penguapan dari pelarut, sehingga kita akan mendapatkan lapisan dengan ketebalan tertentu. Ketebalan lapisan yang kita dapatkan dengan teknik dip coating dapat diestimasi dengan persamaan Landau-Levit seperti yang diperlihatkan pada persamaan berikut. Parameter yang menentukan ketebalan lapisan tersebut antara lain viskositas dari larutan, lalu densitasnya, kemudian tegangan permukaan antara pelarut dengan uapnya, dan percepatan gravitasi. Berapa parameter yang menentukan ketebalan? Antara lain viskositas, densitas dari larutan, kemudian tegangan permukaan, dan percepatan gravitasi. Kita harus mengontrol parameter-parameter tadi agar setelah kita angkat ke atas, lapisan yang menempel pada permukaan substrat sudah mengering. Salah satu teknik yang banyak dipakai dalam pembuatan device organik adalah teknik spin coating. Pada teknik ini, deposisi film dilakukan dengan meneteskan larutan polimer pada permukaan substrat, kemudian substrat tersebut dirotasi dengan kecepatan tertentu hingga larutan polimer menyebar ke seluruh permukaan substrat dan membentuk lapisan tipis di permukaannya. Beberapa parameter yang digunakan untuk menentukan ketebalan dari lapisan yang dibuat dengan teknik ini antara lain jenis pelarut, konsentrasi larutan, kecepatan keluaran, dan suhu. Berikut adalah salah satu contoh spin coater komersial. Nah, di sini diperlihatkan bagian-bagian dari spin coater tersebut. Dibandingkan dengan teknik larutan yang lain, teknik spin coating ini memiliki lebih banyak parameter untuk mengontrol ketebalan. Berikut adalah salah satu data bagaimana ketebalan dari lapisan dapat dikontrol melalui kecepatan perputarannya. Kita lihat makin besar kecepatannya, maka dibandingkan dengan teknik larutan yang lain, teknik spin coating ini memiliki lebih banyak parameter yang dapat dikontrol. Berikut adalah salah satu contoh data dari ketebalan lapisan polimer yang dibuat dengan mengontrol kecepatan rotasi. Kita lihat, makin besar kecepatan, maka ketebalan lapisan yang didapat makin kecil. Dan juga tampak bahwa peningkatan konsentrasi dari larutan juga dapat meningkatkan ketebalan.
Berikut adalah data yang menunjukkan bahwa ketebalan lapisan yang didapat dengan menggunakan teknik spin coating ini juga dapat dikontrol dengan suhu. Makin besar suhu, maka kita akan melihat lapisan yang didapat makin besar. Hal tersebut berkaitan dengan ketika suhu dinaikkan, maka larutan akan menguap secara lebih cepat. Berikut adalah contoh data bagaimana ketebalan lapisan dapat dikontrol melalui konsentrasi dari larutan yang dibuat. Teknik larutan lain yang banyak digunakan adalah teknik Dr. Blading. Dr. Blading adalah teknik fabrikasi film tipis yang menggunakan bilah pisau untuk menyebarkan larutan polimer atau bahan lain di atas substrat. Ketebalan lapisan ditentukan oleh besar celah antara substrat dan bilah pisau, sifat viskoelastik larutan, dan juga kecepatan pelapisan. Ini adalah salah satu contoh peralatan Dr. Blading yang digunakan untuk membuat lapisan dari bahan polimer. Lain dari peralatan Dr. Blading yang banyak dipakai di dalam industri polimer. Berikut adalah teknik lain yang dikenal sebagai screen printing atau dalam kehidupan sehari dikenal sebagai teknik nyablon. Ada 4 bagian penting dalam teknik screen printing, yaitu screen mask, larutan polimer, substrat, dan alat penekan untuk menyebarkan larutan ke permukaan screen. Keunggulan dari teknik screen printing adalah dengan teknik ini kita dapat membuat suatu pola dengan peralatan yang sederhana dan murah. Ketebalan lapisan dapat dikontrol dengan relatif lebih tebal dibandingkan metode lain. Kemudian permukaan yang akan dilapisi tidak harus rata. Berikut adalah contoh peralatan screen printing komersial yang sudah otomatis. Di laboratorium, kita biasa menggunakan peralatan screen printing sederhana, di mana prosesnya kita lakukan secara manual dengan tangan. Salah satu komponen penting pada teknik screen printing adalah screen mask. Kita menggambarkan pola untuk sablon tersebut pada screen mask. Ini adalah contoh screen yang digunakan untuk mencetak pola dari bahan polimer. Ini adalah contoh hasil dari penyablonan. Pola sablon adalah tulisan budak saintifik. Bahan polimer yang digunakan sebagai tinta sablon itu adalah bahan polimer yang dapat mengemisikan cahaya bila dikenai sinar UV. Pada kondisi biasa kita lihat kaca ini kelihatan transparan. Setelah disinari dengan UV, maka kita akan melihat pola yang tadi kita sablon, yaitu tulisan budak saintifik. Hasil penyablonan masih tampak jelas pada ukuran 0,15 mm. Jadi, kualitas penyablonan sangat bergantung pada konsentrasi dari larutan pasta yang kita gunakan. Bagian kanan itu adalah pola sablon. Yang atas adalah tampak hasil sablon tanpa penyinaran UV, dan bagian bawah itu setelah kita sinari dengan UV. Hasil sablonnya terlihat sangat baik. Ini adalah contoh hasil screen printing untuk ukuran ketebalan pola yang berbeda-beda. Teknik larutan terakhir yang kita bahas adalah teknik spray coating. Pada teknik ini, larutan dipaksa keluar melalui nozzle sehingga terbentuk aerosol halus dan terdeposisi pada permukaan substrat.
Pada teknik ini kita masukkan larutan yang akan kita deposisi ke wadahnya. Kemudian larutan spraying kita hubungkan dengan pompa. Pompa tersebut akan mengatur tekanan sehingga terbentuk suatu aerosol. Nah, itu yang kita lapiskan pada suatu substrat, kemudian kita keringkan. Nah, lapisan yang terbentuk itu adalah film yang dihasilkan. Beberapa parameter yang mempengaruhi kualitas dari lapisan yang dihasilkan antara lain jarak antara substrat dan airbrush, kemudian laju aliran, tekanan yang digunakan, suhu dari substrat, konsentrasi larutan, kemudian lama penyemprotan, campuran dengan pelarut lain, serta jumlah pengulangan. Kita di Departemen Fisika juga mengembangkan teknik spray coating, yaitu dengan memodifikasi peralatan spraying dengan cahaya UV. Teknik ini digunakan untuk mendeposisi lapisan graphite oxide. Graphite oksida merupakan molekul 2 dimensi yang memiliki gugus oksigen. Cahaya UV diperlukan untuk melepaskan gugus oksigen sehingga kita bisa mendapatkan senyawa graphene-like yang dikenal sebagai reduced graphite oxide. Untuk menyiapkan lapisan tipis, pertama oven tempat pelapisan disiapkan dengan menyalakan lampu UV, kemudian penempatan substrat, lalu dilanjutkan dengan penyemprotan, lalu tebalan lapisan yang kita dapatkan, kita dapat kontrol dengan mengatur jumlah pengulangan pelapisan. Pemilihan konsentrasi larutan merupakan hal yang sangat penting dalam pelapisan menggunakan teknik ini. Hal tersebut untuk mencegah jangan terjadi penyumbatan pada ujung nozzle. Berikut adalah contoh hasil deposisi lapisan reduced graphene oksida pada permukaan substrat dengan berbagai macam tebalan yang didapat dengan mengulang pelapisan dengan beberapa kali. Ini adalah contoh pelapisan ergo pada permukaan plat tembaga. Keunggulan dari teknik spray coating adalah keleluasaan dalam memilih substrat. Kita dapat menggunakan substrat yang rata atau substrat dengan suatu bentuk tertentu. Itulah beberapa teknik larutan yang dapat kita gunakan untuk menghasilkan lapisan tipis bahan organik. Teknik ini dapat kita bandingkan dan kita pilih sesuai dengan kebutuhan kita. Pada perkuliahan selanjutnya, kita akan membahas teknik larutan yang lain, yaitu teknik set assemble monolayer dan teknik Lamuer Blajet. Terima kasih.